Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kelompok kami akan menyampaikan materi mengenai Al-Muhkamat wa Al-Mutasyabihat serta Fawatib Al-Suwar pada mata kuliah Studi Quran dan Hadis dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Afham Ulum. Baik, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan pertama Nikmatin Holisa dengan NIM 18, saya sendiri Anjeli Ratnasari dengan NIM 23, kemudian Yeni Hidayah dengan NIM 30. Baik, materi pertama yakni definisi Al-Muhkamat wa Al-Mutasyabihat. Baik, muhkamat secara bahasa berarti dari kata hakama. Kata hukum berarti memutuskan antara dua hal atau lebih perkara. Maka hakim adalah orang yang mencegah yang zalim dan memisahkan dua pihak yang sedang bertikai. Muhkamat adalah sesuatu yang dikokohkan, jelas, fasih, dan membedakan antara yang hak dan yang batil. Sedang mutasyabih secara bahasa berarti dari kata syabaha, yakni bila salah satu dari dua hal serupa dengan yang lain. Subahah ialah keadaan di mana suatu dari dua hal itu tidak dapat dibedakan dari yang lain karena adanya kemiripan antara dua secara konkret atau abstrak. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa muhkam adalah ayat-ayat yang maknanya sudah jelas, tidak samar lagi. Adapun mutasyabih adalah ayat-ayat yang maknanya belum jelas sehingga memerlukan pentakwilan untuk mengetahui maksudnya. Selanjutnya, sikap ulama terhadap ayat mutasyabihat. Sikap para ulama terhadap ayat-ayat mustasyabih terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, mazhab salaf. Salah satu di antara para ulama yang masuk dalam kelompok ini adalah Imam Malik yang berasal dari ulama terdahulu atau mutakaddimin. Para ulama pada kelompok ini menyikapi sikap kehati-hatian sebagai bentuk penjagaan dari kesalahan yang mungkin dapat terjadi dengan berdasar pada mensucikan Allah dari pengertian-pengertian lahir yang mustahil bagi Allah dan mengimaninya sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran, sehingga mereka lebih mempercayai dan mengimani ayat-ayat mutasyabih dan menyerahkan sepenuhnya kelangsungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelompok kedua yakni mazhab khalaf. Salah satu yang termasuk dalam kelompok ini adalah ulama mu'atakhirin atau modern, di mana mereka mentakwil ayat-ayat mutasyabihat secara terperinci dengan menentukan makna-maknanya berdasar penggunaan kata tersebut yang sesuai dengan lahirnya zahir. Metode ini diambil atas dasar kekhawatiran mereka akan terjadinya goncangan terhadap keyakinan orang, terutama mereka yang awam, sehingga terjadi tasyibih atau menyerupakan Allah dengan makhluknya. Baik, selanjutnya yakni hikmah ayat-ayat muhkamat menjadi rahmat bagi manusia. Dengan adanya ayat Muhammad yang sudah jelas arti maksudnya, sangat berarti besar bagi mereka, khususnya yang kemampuannya bahasa Arabnya lemah. Kedua, memudahkan bagi manusia mengetahui dan menghayati arti dan maksudnya sehingga umat mudah mengamalkan pelaksanaan ajaran-ajarannya. Ketiga, menghilangkan kesulitan dan kebingungan umat dalam mempelajari isi ajarannya, karena lafal ayat sudah dapat menjelaskan arti yang dimaksud dengan sendirinya, tidak harus menggunakan penafsiran atau penjelasan dari lafal ayat atau surat yang lain. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Yeni Hidayah. Hikmah ayat-ayat mutasyabihat. Yang pertama, memperlihatkan kelemahan akal manusia. Sebagaimana Allah memberi cobaan pada badan untuk beribadah, akal juga dicoba untuk meyakini keberadaan ayat-ayat mutasyabih
agar seseorang yang berpengetahuan tinggi terhindar dari menyombongkan keilmuannya, sehingga ia tunduk kepada naluri kehambaannya. Yang kedua, melalui pengalaman indrawi yang biasa disaksikan, manusia menerima pemahaman abstrak ilahiyah sebagaimana diketahui bahwa pemahaman diperoleh manusia tatkala ia diberi gambaran indrawi terlebih dahulu. Yang ketiga, agar dapat dimengerti terjemahannya, menghayati maksudnya, mau tidak mau umat manusia harus giat mempelajari ayat mutasyabihat dalam Al-Quran, sehingga dapat memperdoman isi ajarannya. Yang keempat, memperlihatkan kemujiatan Al-Quran. Yang terakhir, mendorong kegiatan mempelajari disiplin ilmu pengetahuan yang bermacam-macam. Selanjutnya, definisi Fawatih al-Suwar. Istilah Fawatih adalah jamak dari kata Fatih atau Fatihah yang secara lugawi berarti pembuka, sedangkan Suwar adalah jamak dari kata surah sebagai sebutan dari sekumpulan ayat-ayat Al-Quran yang diberi nama tertentu. Secara bahasa, Fawatih al-Suwar adalah pembukaan surat. Jika pembukaan surat itu diawali dengan huruf-huruf hijaiyah, maka huruf tersebut umumnya disebut dengan huruf-huruf yang terpisah atau ahrufun muqatta'ah, sebab posisinya yang memang berdiri sendiri dan tidak bergabung membentuk sebuah kalimat. Selanjutnya, macam-macam Fawatih al-Suwar. Yang pertama, pembukaan dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua macam, yaitu yang pertama, menetapkan sifat-sifat terpuji dengan menggunakan lafaz, yaitu memakai lafaz hamdalah, yakni dibuka dengan alhamdulillah. Terdapat dalam 5 surah, yaitu Quran surat Al-Fatihah, Al-An'am, Al-Kahfi, Saba, dan Quran surat Fatir. Memakai lafaz tabarok terdapat dalam 2 surat, yaitu Quran surat Al-Furqan dan Quran surat Al-Mulk. Yang kedua, mensucikan Allah dengan sifat-sifat negatif, tanzi'an sifatin naqsin, dengan menggunakan lafaz tasbih. Terdapat dalam 7 surat, yaitu Quran surat Al-Isra, Al-A'la, Al-Hadid, Al-Hasyr, As-Saff, Al-Jum'ah, dan At-Tagabun. Selanjutnya, yang ketiga, pembukaan dengan huruf-huruf yang terputus atau huruf muqatta'ah. Terdiri dari 1 huruf, terdapat dalam 3 surat, yaitu Shad, Quran surat Shad, Qaf, Quran surat Qaf, dan Nun, Quran surat Qalam. Selanjutnya, terdiri dari 2 huruf, terdapat dalam 9 surat, dinamakan Hawamim atau surat-surat yang dibuka dengan hamim, yaitu Quran surat Al-Mu'min, Quran surat As-Sajdah, dan Quran surat Al-Zuhruf, Quran surat Ad-Dukhan, Quran surat Al-Jatsiyah, dan Al-Ahqaf, Quran surat Toha, Quran surat Naml, dan yang terakhir Quran surat Yasin. Terdiri dari 3 huruf, terdapat pada 13 surat. 6 surat dimulai dengan alif lam mim, yaitu Quran surat Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Ankabut, Ar-Rum, Al-Luqman, dan Al-Sajdah. 5 surat dimulai dengan alif lam ra, yaitu Quran surat Yunus, Hud, Ibrahim, Yusuf, dan Al-Hijr. 2 surat dimulai dengan tasama, yaitu Quran surat Al-Qasas dan Quran surat Asy-Syura. Terdiri dari 4 huruf, yaitu alif lam mim ra, Quran surat Ar-Ra'd, dan alif lam mim shad, Quran surat Al-A'raf. Yang terakhir terdiri dari 5 huruf, yaitu Kahai Asok, Quran surat Maryam, dan Ham Asoka, Quran surat Asy-Syura. Lanjutan, pembukaan dengan panggilan atau al-istiftah bin nida. Terdapat dalam 9 surat. Nida di sini ada 3 macam, yaitu nida untuk nabi, misalnya ya ayuhan nabi, terdapat dalam 3 surat, yaitu hadis surat Al-Ahzab, hadis surat At-Tahrim, dan hadis surat At-Talaq, hadis surat Al-Muzammil, dan hadis surat Al-Mudaththir. Yang kedua, nida untuk mukminin, ya ayyuhalladzina
amanu terdapat 3 surat, yaitu hadis surat Al-Maidah, hadis surat Al-Mumtahanah, dan hadis surat Al-Hujurat. Yang ketiga, nida untuk manusia, ya ayuhan nasu, terdapat dalam 2 surat, yaitu hadis surat An-Nisa dan hadis surat Al-Hajj. Lanjutan 4. Pembukaan dengan kalimat jumlah atau khobariyah. Ada 23 surat dan dibagi 2 macam sebagai berikut. A. Jumlah ismiyah, terdiri dari 11 surat, yaitu hadis surat At-Taubah, hadis surat An-Nur, Az-Zumar, hadis surat Muhammad, surat Al-Fatah, hadis surat Ar-Rahman, hadis surat Al-Haqqah, hadis surat Nuh, hadis surat Al-Qadr, hadis surat Al-Qari'ah, dan Al-Kautsar. B. Jumlah fi'liyah, terdiri dari 12 surat, yaitu hadis surat Al-Anfal, hadis surat An-Nahl, hadis surat Al-Qamar, hadis surat Al-Mu'minun, hadis surat Al-Anbiya, hadis surat Mujadalah, hadis surat Al-Ma'rij, hadis surat Al-Qiyamah, hadis surat Al-Balad, hadis surat Abasa, Al-Bayyinah, dan hadis surat At-Takasur. 5. Pembukaan dengan sumpah Al-Istiftah bin Qasam, terdapat dalam 15 surat, dibagi menjadi 3 bagian sebagai berikut. A. Sumpah dengan benda angkasa, misalnya hadis surat As-Saffat, hadis surat An-Najm, hadis surat An-Nazi'at, hadis surat Al-Buruj, At-Tariq, hadis surat Al-Fajr, hadis surat Al-Syam, hadis surat Al-Musallat. B. Sumpah dengan benda bawah, misalnya hadis surat Az-Zariyat, hadis surat At-Tur, hadis surat At-Tin, hadis surat Al-Adiyat. C. Sumpah dengan waktu, misalnya hadis surat Al-Lail, Ad-Duha, dan hadis surat Al-Asr. Yang keenam, pembukaan dengan syarat Al-Istiftah bisyarat, terdiri dari 7 surat, yakni hadis surat At-Takwir, Al-Infitar, Al-Insyiqaq, Al-Waqi'ah, Al-Munafiqun, Al-Zalzalah, dan An-Nasr. 7. Pembukaan dengan kata perintah, Al-Istiftah bil Amr. Adapun pembukaannya terdiri dari 6 surat, yaitu dengan kata Iqra dalam Al-Alaq, dengan kata Qala dalam hadis surat Al-Jin, Al-Ikhlas, dan Al-Kafirun, Al-Falaq, dan hadis surat An-Nas. 8. Pembukaan dengan pertanyaan, Al-Istiftah bil Istifham, pertanyaan positif, yaitu pertanyaan dengan menggunakan kalimat positif. Pertanyaan dalam bentuk ini digunakan dalam 4 surat, yaitu hadis surat Al-Insan, hadis surat An-Naba, Al-Ghasyiyah, Al-Ma'un. Pertanyaan negatif, misalnya hadis surat Al-Insyirah dan Al-Fil. 9. Pembukaan dengan doa, Al-Istiftah bin Doa, terdapat dalam 3 surat, yaitu hadis surat Al-Mutaffifin, hadis surat Al-Humazah, hadis surat Al-Lahab. Pembukaan dengan alasan, Al-Istiftah bil Ta'lil. Ada 1 surat di dalam Al-Quran, yaitu hadis surat Al-Quraisy. Sekian dari kami, terima kasih. Bila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.